Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kepada para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali taklim kita dengan membaca kitab yang sudah kita pegang, buku panduan Fadilah Amal. Di sore hari ini atau malam hari ini kita akan masuk pembahasan poin yang ke-17. Dengan judul pahala zikir setelah sholat subuh dan maghrib. Artinya salah satu zikir, ya. Karena zikir setelah sholat subuh dan maghrib itu banyak. Seperti umumnya zikir habis sholat. Tetapi zikir ini dibaca sehabis sholat subuh dan maghrib. Para jamaah dirahmati Allah, kalau panjenengan membaca lafaz hadis ini dan artinya, ya, maka tidak ada disebutkan di sini kata maghrib, ya. Man qala fi duburi sholatil fajri, adanya cuma sholat subuh, ya. Akan tetapi seperti yang disebutkan oleh penulis dalam footnote tentang derajat hadis ini, hasan dengan beberapa pendukungnya. Di riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, memang betul seperti itu. Artinya di lafaz lain disebutkan tentang lafaz maghrib seperti yang tercantum dalam riwayat Imam Ahmad yang bersumber dari seorang sahabat yang bernama
Abdurrahman bin Ghanam radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala qabla an yansarifa wa yasni rijlaihi min salatil maghribi wa subhi. Ya. Jadi dalam lafaz lain ada kalimat maghrib, maka judulnya adalah pahala zikir setelah sholat subuh dan maghrib, meskipun lafaz yang di sini yang ditulis cuma satu, tapi ada lafaz di hadis lain yang menyebutkan tentang, yaitu dibaca juga habis sholat maghrib. Ya. Sehingga di sini penulis hanya meringkas, dan ketika kita sampaikan maka kita menjelaskan perluasannya dari hadis yang lainnya agar kita tidak bingung. Artinya ini kok lafadznya hadis nggak ada maghribnya, tapi kok disuruh baca habis subuh dan maghrib gitu. Tapi ternyata ada riwayat dalam hadis lain yang memang hadis ini dibaca setelah selesai sholat maghrib dan sholat subuh. Ini. Kita akan mengkaji lafaz hadis ini baik lafaz per kalimat ataupun maksud dari kalimat itu, dan insya Allah faedah-faedahnya. Sehingga termasuk di antara salah satu faedahnya adalah apa yang ditulis sebagai judul pahala zikir setelah sholat subuh dan maghrib. Kayak apa? Tapi mohon maaf saya sedikit gangguan, ya tenggorokan serak seperti biasanya. Mungkin pita suaranya semakin tua, nggak tahu saya. Kalau dulu teriak-teriak masih kuat, sekarang nggak kuat. Berarti bener, semakin tua itu semakin lemah fisiknya. Sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Para jamaah dirahmati Allah. Dalam hadis ini kita akan membaca lafaz hadis tersebut. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Itu Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat yang mulia. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qala, barang siapa yang berzikir. Man qala artinya berzikir, mengucapkan. Fi duburi salatil fajri, wa fi riwayatin man qala qabla ayan sarifa wa yusni rijlaihi min salatil maghribi wa subhi. Barang siapa yang membaca atau berzikir fi duburi salatil fajri, kalimat dubur itu pada asalnya
bagian dari sesuatu. Misalnya ayam ada duburnya, gitu. Hewan ada duburnya. Tetapi terkadang suatu kalimat tidak mesti dipakai untuk itu, karena kita lihat praktek dan kenyataan. Ya. Maka antara lafaz dan praktek harus disesuaikan. Artinya, meskipun secara umum yang namanya dubur itu bagian dari sesuatu, bagian belakang, tetapi secara praktek di sini Kanjeng Nabi sendiri membaca tidak pada atau tidak di dalam akhir sholat. Itu secara praktek. Beliau di akhir sholat sebelum salam membaca doa perlindungan dari 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Zikir ini enggak dibaca. Tapi dibaca setelah selesai sholat. Maka makna man qala fi duburi sholatil fajri artinya barang siapa yang membaca setelah selesai sholat subuh, masuk maghrib juga, wa huwa sanin rijlaihi, dan dia masih dalam kondisi sanin rijlaihi, itu makna sanin rijlaihi. Kalau terjemah di situ adalah ditekuk, menekukkan. Ya, jadi artinya makna sanin rijlaihi qabla an yatakallam, sebelum dia berbicara, itu artinya arada qabla ayan sarifa rijluhu an halihi atau an halatiha alati hiya alaiha minat tashahud. Artinya adalah dia posisinya masih duduk seperti tasyahud. Itu sanin rijlaihi. Ya. Artinya dia itu habis sholat, habis salam masih dalam kondisi kakinya nekuk seperti tasyahud. Tetapi ini untuk makmum. Nah, imam Ustaz, karena melihat prakteknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaqud. Nabi itu seketika habis salam, dia tidak duduk kecuali illa miqdara ma yaqul, lamanya sekitar dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan ini dibaca ketika setelah belum membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus Kanjeng Nabi balik, ya, summa yansarifu biwajhihi ilan nas. Setelah itu Kanjeng Nabi berbalik menghadap wajahnya ke jamaah. Itu wa hadza huwa sunnah fi haqqil imam. Maka ini sunnah bagi imam. Jadi imam sebelum balik ke arah makmum,
dia baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus balik. Terus balik. Kemudian setelah itu summa yakul adhkara. Kemudian dia membaca zikir selanjutnya, ya, zikir selanjutnya, termasuk ma'ahadza zikri, termasuk zikir ini yang beliau baca. Maka untuk imam kondisinya berbeda. Maka di sini terjemahan dari, dan dia membaca itu ketika masih apa? Masih kakinya nekuk. Nekuk itu bagaimana? Apa sila atau bagaimana? Yaitu dalam kondisi dia masih seperti tasyahud. Itu makna sanin rijlaihi qabla an yatakallam, sebelum dia berbicara. Dan terus makmum pripun? Kondisi tasahud, nggih. Barmaos astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Terus maos niki. Pripun lafadzipun? Lafadznya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Asra marrat, dibaca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini boleh Anda baca nanti di akhir juga nggak apa-apa, tapi kondisi kaki Anda masih nekuk, gitu. Masih nekuk, nek ra kesel, baca awal nggak apa-apa, ya, karena nggak harus urut. Cuma kalau urut seperti yang Nabi sebutkan, Nabi praktekkan lebih baik, yaitu terutama paling tidak istighfar 3 kali. Allahumma antas salam, ya. Setelah itu membaca biasanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus baca ini 10 kali. Dihitung, ya. 10 kali. Ya. Bapak Ibu para jamaah, itu dibaca ketika habis sholat apa? Subuh dan maghrib. Kalau sholat yang lainnya maka tidak ada yuhyi wa yumit, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika subuh ada zikir ini, ya. Sehingga kalau panjenengan lengkapi, kalau nggak dibaca juga nggak berdosa. Cuman kalau dibaca kita akan mendapatkan banyak keutamaan, ya. Dibaca 10 kali. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kataballahu lahu asra hasanat. Allah akan catat, ya. Allah akan tulis yaitu 10 kebaikan, ya. Allah akan tulis baginya 10 kebaikan. Wa maha anhu asra sayyiat, dan Allah akan menghapus darinya anhu
dari orang yang membaca itu 10 keburukan, ya. Allah akan hapus dari 10 kejelekan atau keburukan. 10 kebaikan diberi, 10 kejelekan dihapus. Wa rafa'a lahu 10 darajatin. Dan Allah akan mengangkatnya. Wa rafa'a lahu, Allah akan mengangkat untuknya, yaitu 10 derajat. Wa kana yaumahu dzalika kullah, seluruh harinya dia yaumahu dzalika kullah, artinya sepanjang hari, ya, maka dia dalam, yaitu apa? Khizrin min kulli makruhin, berada dalam penjagaan, hizr, dari setiap hal yang dibenci, yang tidak disukai. Wa hurisa minasyaiton, dan dia akan dijaga dari syaitan. Walam yanbaghi li dhanbin an yudrikahu fi dhalikal yaumi illa syirka billah. Walam yanbaghi li dhanbin, dan tidak ada yang bisa membatalkan. Walam yanbaghi maknanya walam yubtil, tidak ada yang dapat membatalkan amal itu, ya, di hari itu, kecuali, yaitu apa? Perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lafadznya dan keutamaannya, ya. Mari kita baca, karena zikir itu Bapak Ibu para jamaah tidak hanya sekedar dibaca, tetapi seseorang hendaklah memahami apa yang dia baca. Sehingga betul-betul dia membaca itu tidak kayak balapan, yang penting rampung, enggak, ya. Tapi tahu aku sedang membaca ini, ya, punya pengaruh dalam hatinya, sehingga zikir itu betul-betul bisa menguatkan hatinya. Karena dalam zikir itu banyak hal-hal yang mengandung unsur tauhid, kepasrahan diri, gitu ya. Sehingga barang siapa yang betul-betul membaca zikirnya, paham maknanya, diresapi, ya, khusyuk, maka seperti apa yang Allah sebutkan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu akan tenang. Aku zikir bolak-balik atiku ora tenang to, Mas. Lah kowe ora mbok waca maknane, ora mudeng maksude, gitu. Zikirmu karo mlayu sak penake dhewe, cepet-cepetan sampai rampung kan gitu. Seperti baca Al-Quran, terkadang seseorang nggak paham maknanya, meskipun dia dapat pahala, satu kebaikan 10 satu huruf 10 kebaikan. Tetapi ketika dia nggak paham maknanya, maka terkadang nggak punya pengaruh dalam hatinya, ya. Itu ayat-ayat rahmat, dia nggak meminta kepada Allah. Ketemu ayat-ayat surga, dia nggak memohon surga. Ketemu ayat-ayat azab siksa, dia nggak berlindung kepada Allah, gitu. Ketemu ayat yang menyebutkan neraka, dia malah tertawa, gitu. Ketemu ayat surga, dia malah menangis, karena hanya terenyuh dengan
indahnya bacaan orang yang membaca misalnya, gitu. Dan seterusnya. Ya. Maka ini pentingnya kita juga perlu belajar tafsir, artinya kajian tafsir. Ya. Itu karena dengan tafsir itu para jamaah, di sana ada pengingat bagi kita, ya, pengingat bagi kita. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Hadid. Allah berfirman, alam yakni lilladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma anzala minal haq. Belumkah datang masa kepada orang yang beriman untuk hati itu bisa khusyuk mengingat Allah dan khusyuk mengingat apa yang diturunkan Allah berupa kebenaran Al-Quran. Ibnu Mas'ud mengatakan, ayat ini turun setelah kami itu masuk Islam, jaraknya cuma 4 tahun. Padahal selama 4 tahun itu ayat itu turun, ini turun, ini turun. Tetapi peringatan ini diturunkan jaraknya pendek, 4 tahun. Padahal sahabat itu kurang apa? Yang selanjutnya Allah melarang kita seperti ahlu kitab. Wala takunu kalladzina utul kitaba min qabl faqasat qulubuhum. Artinya jadi keras. Kenapa? Masa yang panjang, waktu yang panjang, ya, dia tidak membaca kitab yang diturunkan, dia menjauh dari nasihat, ya, dia hanya mengikuti. Bahkan mereka ahlu kitab merubah ayat-ayat Allah, menjual dengan harga yang murah, mengikuti ulama-ulama yang menyimpang, gitu. Akhirnya baqasat qulubuhum wa katsir minhum fasikun. Setelah hatinya itu keras, maka rata-rata mereka fasik. Apa amalannya? Keliru. Hatinya keras, hatinya rusak, amalannya keliru. Ini. Maka dalam faedah ayat itu bahwa hati itu sering diberi nasihat, diberi peringatan. Ya. Karena kita tuh melihat, mendengar dan bersinggungan dengan perkara yang penyebab penyimpangan kita tuh lebih banyak daripada yang mengingatkan kita. Contohnya kita ngaji di sini. Nanti kita ketemu di jalan atau di rumah di mana, perkara-perkara yang memalingkan mungkin hati kita itu lebih banyak. Ngaji ini umur sepekan sekali, gitu. Tapi singgungan kita dengan perkara yang menyebabkan kita menyimpang itu lebih banyak. Coba bayangkan, yang geret kita untuk menyimpang itu banyak dibandingkan yang mengajak kita untuk istiqomah di atas jalan yang lurus. Enten. Nek ngaji ini kekerep apa nih kerep dilokke ngaji kok kerep men, kan gitu. Tapi nek maksiate kerep ora dilok, kan gitu Pak. Itu. Itulah. Kita lanjut pembahasan makna dari kalimat ini. Para jamaah, kalimat yang pertama, barang siapa yang mengatakan atau berzikir setelah selesai salat fajar ataupun maghrib dalam kondisi kakinya masih nekuk seperti tasyahud, sebelum dia berbicara, apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid. Ya. Ketika kalimat ini kita baca,
punya tuntutan bahwa kita harus meyakini nahnu nusbitu wa nanfi, kita menetapkan dan menolak annahu la ma'buda bihaqqin illallah. Itu tuntutannya. Kita menetapkan ya, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Dan kita wanan fi ma'budan siwah, kita menolak, membuang seluruh sesembahan selain Allah. Ya, itu tuntutannya. Ketika kita membaca la ilaha illallah, karena kalimat ini ada dua rukun, al-isbat wa nafyu, menetapkan dan menolak, maka kita menetapkan apa? Nusbitu annahu la ma'buda bihaqqin illallah. Kita menetapkan bahwa tidak ada satupun sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. La ilaha illallah. Wa nanfi, kita menolak kulla ma'budin siwah, seluruh sesembahan yang diibadahi selain Allah. Apa yang ditolak? Kebenaran. Kebenaran seluruh yang disembah selain Allah. Artinya apa? Seluruh selain Allah yang disembah oleh orang-orang, maka itu tidak benar. Sesembahan yang tidak benar menurut Islam. Itu. Yang benar cuma siapa? Allah. Paham? Paham? Okay. Maka orang-orang kafir Quraisy dulu suruh baca aja nggak mau, ya. Suruh ucapan, orang-orang Quraisy, ucapan kalimat la ilaha illallah, moh. Itu. Kenapa Pak? Bu? Hah? Paham maknanya, paham maksudnya, paham konsekuensinya. Aku nek nganti ngucap kalimat iki berarti aku kudu ngene, gitu loh. Kudu napa? Siji, kudu netepke sesembahan mur siji sing diibadahi. Loro, kudu gua sakabeh sesembahan sak liyane Allah. Itu. Maka mereka enggak mau. Bahkan pamannya sendiri, pamannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah bertahun-tahun membela, bertahun-tahun menjaga beliau sejak beliau umur 8 tahun, ditinggal mati kakeknya, diganti pamannya namanya Abu Thalib. Sejak itu Abu Thalib menjaganya, merawatnya, benar-benar diopeni, dilindungi, sampai Allah ingatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Dia Allah yang menjaga. Ya. Dengan apa? Dengan digerakkan Abu Thalib, digerakkan siapa? Dijaganya. Ketika lahir bapak sudah meninggal, disusui oleh Halimah Sa'diyah. Kembali ke ibunya, umur 6 tahun, ibunya meninggal. Pindah ke kakeknya, cuma selama 2 tahun tok. Itulah penjagaan Allah. Terus pindah kepada pamannya, sejak 8 tahun, terus sampai dewasa, terus sampai menikah. Berarti Abu Thalib itu jasanya sangat besar. Ya. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, Abu Thalib masih hidup. Maka dia ngerti, dia tahu agama yang dibawa oleh keponakannya itu agama terbaik. Dia ngerti. Tapi ini kan mengucap la ilaha illallah moh. Kenapa Pak?
karena punya konsekuensi. Dan dia masih gengsi dengan temennya, konco wedangane nek cara sakniki. Konco ngopi, duh aku rapi nak karo konco-koncoku. Gitu. Tapi tetap Abu Thalib ndadani, membela, menjaga ponakannya walaupun sudah diangkat jadi rasul. Ya. Sampai mau meninggal dunia pamannya tetap didatangi, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan haju bihalaka indallah. Paman, sudilah engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang nanti di akhirat aku bisa membela engkau karena engkau sudah mengucapkannya. Konco kendole teko, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agamanya Abdul Muthalib? Tarik ulur Pak antara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tokoh-tokoh Quraisy. Akhirnya apa? Abu Thalib sampai akhir hayat tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi apa to? Gitu? Kalau orang sekarang kan enteng mengucapkan. Kenapa? Karena nggak paham. Maka coba kita lihat, perhatikan. Banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang notabene-nya Islam, sudah bersyahadat, tapi secara kenyataan perbuatannya bertentangan dengan kalimat itu. Apa? Masih banyak berbuat syirik. Berdoa kepada selain Allah, memohon kepada kuburan, kepada kayu, kepada batu. Itu kenyataan. Dan mereka juga pakai kerudung, putrinya pakai peci, laki-lakinya. Itu menunjukkan muslim. Ya. Loh, kenapa mereka berbuat seperti itu? Karena tidak paham atau belum paham makna kalimat la ilaha illallah dan tuntutan kalimat itu. Konsekuensinya itu ada. Ya. Maka orang Quraisy nggak mau mengucapkan, kafir Quraisy, Abu Thalib nggak mau mengucapkan, tokoh-tokoh Quraisy mau mengucapkan, karena memang walaupun kalimatnya dua penggal la ilaha illallah ada konsekuensi. Satu menetapkan, dua membuang. Atau satu membuang, dua menetapkan. La ilaha fihi nafyun, di dalam terdapat nafyu. Apa itu? Membuang. La ilaha, tidak ada satupun sesembahan yang berhak diibadahi di alam ini, walaupun yang disembah itu banyak. Itu kenyataan. Tapi ditolak kebenarannya. Kan itu. Nek kuwi jane ora bener. Ngoten lho. Kenyataannya nggak bisa kita ingkari. Kenyataannya ada yang menyembah matahari, nyembah rembulan, nyembah api, nyembah hewan, beribadah kepada kayu, batu. Itu kenyataan. Nggak bisa kita atau kita pungkiri, nggak bisa. Tetapi yang kita ingkari kebenaran peribadatan itu. Ngerti? Karena apa? Kita cuma menetapkan yang berhak diibadahi itu illallah, hanya Allah. Itulah al-isbat. Itu konsekuensinya. Maka mengapa mereka berat untuk mengucapkannya? Tapi ringan diucapkan orang sekarang, tetapi menyelisihi konsekuensi. Kenapa? Karena memang satu, terkadang mempelajari kalimat ini dengan terjemahan yang salah. Coba buka terjemahan la ilaha illallah secara umum. Rata-rata terjemahannya tidak ada Tuhan selain, kan gitu. Kata Tuhan itu belum menyasar kepada tuntutan beribadah. Coba Anda buka terjemahan la ilaha illallah, ya, sama alhamdulillahi rabbil alamin, maka terjemahnya sama.
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya toh? Rabbil alamin juga diterjemahkan Tuhan. Kata la ilaha illallah juga diterjemahkan Tuhan. Kan gitu. Maka belum nyasar, gitu loh. Karena kata Tuhan itu identik dengan Rabbun, pencipta, penguasa, pengatur. Kalau itu orang musyrik mengakui yang menciptakan alam Allah, yang mengatur Allah, yang menguasai Allah, ngasih rezeki Allah. Karena tuh fakun, wajahnya ya paham. Loh kenapa? Pakai tersihir, kenapa nggak bisa tersihir? Dipalingkan dari pemahaman itu. Wajahnya paham. Nek sing kei rezeki ki Allah, sing nyiptake, sing nguasani, sing ngatur. Tetapi kenapa tidak mau beribadah hanya kepada Allah? Kok malah beribadah kepada makhluk yang tidak bisa menciptakan apa-apa? Kan aneh. Gitu. Karena memang di situ ada permainan dari syaitan memandang baik perbuatan tersebut. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu para jamaah, kalimat selanjutnya, wahdahu la syarikalah, ini sebagai takkid penguat, ya, bahwa wahdahu hanya dia saja yang berhak diibadahi, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Munatan. Lahul mulku. Lahu ini taksis. Taksisun lah. Artinya apa? Al-mulk itu kekuasaan, kerajaan. Artinya hanya milik Allah. Lahu al-mulku. Hanya kepunyaan Allah. Kekuasaan hanya kepunyaan Allah, kerajaan. Ya. Maka semua raja-raja di dunia dan penguasa-penguasa di dunia itu diberi Allah. Nyatake kekuasaan, nyong kerajaan. Itu seperti rizki diberikan kepada kita. Nyong tak kasih sehat, nyong kasih duit. Allah ngasih sehat kepada orang beriman tok, apa juga orang yang tidak beriman? Orang beriman dikasih sehat, orang tidak beriman dikasih sehat. Allah ngasih makan kepada orang beriman tok, apa juga kepada orang yang tidak beriman? Semua dikasih. Demikian pula Allah ngasih kerajaan, kekuasaan kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Dan juga kepada orang yang tidak beriman. Sampai sekarang iblis diberi kekuasaan. Ya. Fir'aun diberi kekuasaan. Namrud ini. Seperti juga Allah memberikan kekuasaan kepada Sulaiman alaihissalam dan raja-raja yang soleh seperti Dzulqarnain. Ya. Itu. Tetapi tidak mesti orang yang diberi kekuasaan itu dicintai. Tinggal dia iman takwa atau tidak. Maka nanti itu akan dicabut oleh Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ali Imran 26. Katakan yang Muhammad, Allahumma ya Allah, malikal mulk, pemilik kekuasaan, pemilik kerajaan, engkau memberikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa? Orang yang kau kehendaki. Dan engkau mencabut wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Engkau cabut dari orang yang engkau kehendaki. Maka raja, maka penguasa yang langgeng mutlak itu hanya Allah. Selainnya bisa lengser, ganti, mati. Ya. Maka nanti di akhirat akan ditantang sama Allah. Anal malik, akulah raja, akulah penguasa.
Aina mulukul ardi? Mana sekarang penguasa-penguasa dunia, raja-raja dunia yang dulu ngaku penguasa dan raja? Aina jabbarun, aina mutakabirun? Mana orang yang dulu sombong dan mentang-mentang? Semua tidak ada yang jenggelek, cuma dingkluk, malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ning pun kebacut, ya. Lahul mulku walahul hamdu, dan kepunyaannya lah alhamdu. Ini kita bahas pertemuan akan datang, seperti kita membaca suratul Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Walahul hamdu sama dengan alhamdulillah. Artinya alhamdu itu khusus milik Allah. Loh, apa arti alhamdu itu? Puji, sanjung. Kenapa hanya milik Allah? Karena alhamdu pujian yang khusus, tidak seperti pujian kepada orang lain. Bagaimana penjelasannya? Tunggu waktunya 2 pekan yang akan datang insyaallah. Mengatakan pengawasan wonten dalu punika mugi-mugi sekedhik saged maedai dumateng kula sami. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.